Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Aska 5BP. Kita sekarang mau bahas perbedaan kedua RC ini ya. Ini sama-sama brand dari MJX, skala 1:16 sama. Yang ini tipe 16207, yang ini MJX 16210. Nah, apa aja perbedaannya? Saya sudah pakai dua-duanya ini. Saya sudah amati. Oke, simak. Kita ulas sampai semuanya tahu perbedaannya. Jadi, barangkali nanti mau beli, biar milihnya pengennya yang mana. Ini perbedaan keduanya ya. Oke, sekarang ini yang 16207. Tampak luarnya seperti ini. Dia ramping ya. Bodinya kecil banget. Untuk bawahannya seperti ini. Dan ini yang 16210. Dia kelihatan lebih besar karena bodinya ini besar. Dia model truk ya. Bannya juga kelihatan lebih besar, padahal ini cuma beda di lebar. Diameternya sih sama. Wheel barnya dia seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dari dalamnya. Nah, ini MJX 16210 dan yang ini sorry jatuh. Ini MJX 207. Oke, sekarang kita lihat dulu ya dari depan, dari bagian eksterior. Pertama, ban ini beda, jelas beda. Yang ini dia modelnya berduri gini ya. Kalau yang ini seperti ini. Yang ini empuk ini sebenarnya empuk. Cuma di pinggirnya ini agak keras ya. Sisi pinggirnya ini dia agak keras nih. Nih saya tekan. Dia agak keras. Sedangkan yang ini empuk semua. Pinggirnya empuk. Tuh, empuk banget. Bisa dicubit ini pinggirnya. Dan tengahnya juga pasti empuk. Sama-sama ada anginnya ya. Untuk pelek ini lebih lebar, ini lebih kecil, makanya bannya yang ini lebih tipis. Untuk diameternya sama, ini diameter bannya sama 80 sentian ya diameter ini. Untuk lebarnya beda. Nih perbedaannya. Untuk mesin dia sama ya. Dinamonya brushless 2845, ESC 45 ampere, waterproof, servo 17 gram kalau nggak salah. Ini juga receivernya sama, remote-nya juga sama. Untuk ini 16207 dia pakai bumper metal, tapi dia nggak ada lampunya. Kalau 16210 dia bumper plastik tapi ada lampunya. Lampunya terang banget. Terus untuk shock depan, meskipun warnanya beda, ini panjangnya sama ya. Panjangnya sama. Untuk swing arm juga sebenarnya ini sama semua. Nah, untuk bagian belakang
belakang ini shocknya beda, dan posisi shocknya dia berbeda. Nah, sorry, yang ini gini aja deh biar kelihatan shocknya. Kalau ini 16210, shock depan sama belakang panjangnya sama, cuma dibedakan di tingkat kekerasan. Yang depan lebih keras dibanding yang belakang, panjangnya sama. Tapi kalau yang ini yang belakangnya lebih panjang, dia lebih panjang. Nggak tahu kenapa dia bisa lebih panjang padahal posisinya sama. Dan memang kalau dilihat dari ground clear belakang ini lebih tinggi, jadi yang ini tuh dia menurun gitu loh, belakangnya lebih tinggi daripada depan. Jadi dia buat kenceng ini enak nih, dia lebih stabil. Kalau ini dia datar, ini dia datar, flat. Dan kalau untuk shock sih memang ini yang belakang lebih panjang tapi lebih empuk, lebih lembut, enak banget. Depannya agak keras juga. Terus apalagi perbedaannya itu, oh ya, posisi shock. Ini posisi shocknya kan di belakang arm ya. Kalau ini di depan arm tuh. Sebenarnya sih saya perhatikan ini tinggal armnya dibalik, yang cowakannya ini, maaf kelihatan nggak ya, dia ada kayak nge-L nih. Nah, dia kayak nge-L ini sebenarnya kalau dibalik, yang ini taruh di sana, yang penting L ini posisi ke sini, ini bisa dipindah ke depan, dan ini juga bisa dipindah ke belakang, sama aja. Wheelie barnya yang 16207 seperti ini ya, lurus. Jadi dia memang benar-benar buat speed. Ini paling segini nih ngangkatnya, wheelie-nya cuma segitu tuh, udah nggak tinggi. Tapi kalau ini wheelie barnya bisa diatur. Ini ada tingkat ketinggian, ada 3. Dan kalau kita pakai yang paling atas, ini hampir sama seperti ini sih, wheelie-nya sedikit. Tapi kalau di tengah dia wheelie-nya tinggi tuh, tinggi banget. Apalagi ditaruh di paling bawah, ini paling naik nih, ini susah dikendalikan. Di gas kadang bisa jungkir balik terus. Untuk wheelie bar sih pasnya di tengah. Untuk wingnya sama, ini bahannya pun sama. Baterai dia beda. Yang ini 3S, kalau yang ini kita dapatnya 2S. Bisa kita upgrade lagi, kita ganti sendiri pakai 3S biar lebih kencang. Karena di speed bawaannya nih, mesin kedua RC ini kalau baterai 2S paling tembus sekitar 40 km per jam. Tapi kalau diganti 3S dia bisa sampai 70 km per jam. Untuk wheelie lebih enak yang ini gampang banget wheelie. Gas dikit, apalagi kalau baterainya pakai N3S. Ini kondisi masih jalan sekitar ya 10 km per jam. Begitu kita tarik gasnya, ini langsung wheelie loh. Jadi set, wow gitu. Ini bisa langsung wheelie. Kalau ini nggak bisa, wheelie. Perkiraan saya 16207 ini, kalau ban yang ini kita pindah ke sini, terus wheelie barnya kita buang, kayaknya sih ini enak buat wheelie. Jadi ini tuh kurangnya di ban sih menurut saya nih, bannya kurang ngegigit, jadi selip agak selip. Kecuali ini ditaruhnya di rumput. Nah ini jago nih bannya, kalau di rumput dia gigit banget. Kalau untuk di jalan-jalan semen gitu, terus aspal, ini agak kurang, lebih enak yang ini. Oke, dan jelas lampu ini kelemahannya nggak ada, ini ada. Sebenarnya ini kalau
kita beliin lampu, ini kan sama ya, sama semua. Kita beliin lampu terus kita colok ke receivernya ini di pin yang nomor 3 ini nyala, dan remote itu berfungsi. Si tombol lampu ini berfungsi jadi lampu. Untuk bawahnya sama ya, sama, cuma bedanya di sini. Ini plastik, kalau ini dia besi metal, belakangnya juga metal. Udah, bedanya cuma di situ. Wes, saya rasa nggak ada lagi yang perlu dibahas, ini sama aja. Cuma kalau saya lebih suka yang ini, saya pribadi loh ya, saya lebih suka yang ini. Kalau untuk kecepatan memang lebih stabil yang ini, dan ini beloknya lebih gesit. Beloknya itu benar-benar bisa gimana ya, kayak Tamiya gitu, set gitu. Kalau ini agak-agak amburadul beloknya. Cuma ini seru karena dia gampang willy, fun banget gitu. Nah, untuk remote, meskipun dia sama, remote-nya ini sama. Nah, meskipun dia ini remote-nya sama, coba kita sikirkan dulu mobilnya. Nah, ini kan sama remote-nya. Ini yang MJX yang 16210, yang ini 16207. Dia meskipun remote-nya sama, tapi ada perbedaan sedikit sih. Perbedaannya di sini nih. TH trim. Kalau di kita tukar aja biar nggak bingung. Kalau di MJX 16210 ini itu fungsinya TH trim ini, dia memang sama, bisa buat auto maju ya, jadi auto jalan. Ketika kita putar makin ke kanan, mobilnya makin jalan meskipun kita nggak gas. Jadi kita tinggal belok-belokin aja, bisa jalan santai bareng gitu. Sama ini juga seperti itu, cuma ada perbedaannya. Kalau di MJX 1610 ini kalau kita putar sampai mentok, sampai ke arah sini ya, dari jam, anggap jam 11 lah, dari jam 11 ke sini, ini mobilannya jadi mundur loh, jalan mundur. Makin ke sini, makin kita habiskan, ini dia makin mundur, makin kenceng. Tapi kalau yang ini kita habiskan ke sini, ke kiri, ini dia mobilnya makin ngerem. Maksudnya ngerem itu kalau kita gas terus kita lepas, dia ngerem, langsung ngerem. Nah, jadi kalau dia nggak mau ngerem, habis kita gas dia tetap ngerolong gitu, ini taruhnya kira-kira di tengah lah, pas di tengah. Nah, kalau yang ini harus di tengah terus, soalnya kalau nggak di tengah si TH trim ini, nanti mobilnya jogging. Kalau nggak ngepas di tengah antara maju dan mundur gitu ya, dia jogging. Kadang mau maju, kalau dia mau maju mulu nih mobilnya, kita nggak habis dari pencet gas terus juk-juk dia berhenti, tapi kayak pengen maju, kredek gitu. Berarti ini terlalu ke sana, terlalu ke kanan. Kita ke kiriin sedikit sampai dia diem. Nah, kalau dia terlalu ke kiri, nanti dia pas habis kita mundurin atau majuin, nanti dia kredek pengen mundur. Jadi kita harus tambahin gitu. Untuk ini steering sama, oke. Dan satu yang saya nggak habis pikir, saya baru juga ini
punya dua MJX yang sama, remote-nya bentuknya sama ya, serinya berbeda nih mobilannya. Ini remote bisa ganti-gantian di satu mobil. Jadi seumpama gini, nah ini kan remote-nya si 16207, itu remote-nya 16210. Ini kalau saya hidupkan yang ini, yang mobilannya kita hidupkan ya, kita hidupin langsung nih. Nah, remote yang ini nggak saya pakai remote yang ini, yang punya mobilan ini, yang 1610. Ini dia connect coy, ini connect nih ya, tuh, dan dia connect nih, tuh. Padahal ini aslinya remote-nya dia ini, dan sama remote si 16207 ini bisa saya pakai ke sini. Tapi kalau saat kita hidupin barengan, main bareng, nggak masalah. Dia nggak bakal ketukar sih. Kalau dia udah nyambung, udah gitu, nggak bakal. Misalkan ini posisi udah nyambung nih, terus saya matiin ya, remote-nya saya matiin. Ini kan masih mencari dia. Terus saya hidupkan yang ini, dia nggak nyambung. Tuh, dia nggak connect nih. Dia kedip-kedip, artinya nggak connect ya. Dia harus dimatiin dulu. Ini dimatiin dulu. Matinya tekan lama sampai mati. Terus kita hidupin lagi. Dia baru nyambung ke remote yang itu lagi, yang remote asli dia. Tuh. Nah, ini jogging nih. Kayak mau mundur gitu. Berarti ini apa nih yang buat dia jogging pengen mundur ini? Ngerem ya, kayaknya terlalu ngerem. Oke, gitu. Nah ini kan nggak ada lampu ya, nih, nggak terjadi apa-apa kan? Ini remote dia nih. Remote ini saya pakai ke sini, bisa juga ngidupin lampu. Berarti kan memang ini remote-nya sama. Sampean kalau mau tambahin lampu di mobilan yang 16207 ini bisa, dan pasti bisa, dan tombol ini akan berfungsi. Oke, sekian, terima kasih. Untuk test drive-nya nanti saya buatkan videonya, test drive kedua mobilan ini, dan nanti kita adu kecepatan, adu headlink, biar sama-sama tahu ya. Tonton terus dan jangan lupa di subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.